Ekspektasinya pergerakan hari ini akan seperti apa, Mas? Juga sekalian menandai juga bahwa kemarin di 2 hari terakhir penutupan perdagangan di pekan lalu, Kamis dan Jumat, pasca pemilu, ini naiknya juga cukup luar biasa. Tapi apakah benar ini sentimen pemilu saja, ataukah memang ada sentimen-sentimen lain yang juga turut mempengaruhi pergerakan IHSG yang cukup baik? Silakan, Mas. Iya, dari kami hari ini mengekspektasikan memang, ISG ini masih berpotensi untuk melanjutkan penguatan ya, Mbak, terutama seiring dengan arus dana asing yang kalau kita lihat di pekan lalu itu ada net foreign buy, lebih dari 7 triliun dan kalau kita lihat memang saat ini, ISG ini berpotensi untuk menguji, level resisten yaitu di level 7.400-an. Dan di level ini ketika ISG tidak mampu breakout, maka kami melihat, ruang-ruang untuk terjadi, taking profit itu sangat berpotensi terjadi. Dan kalau kita lihat memang, penguatan ISG di pekan lalu banyak didorong oleh adanya, rilis quick count ya yang kalau kita lihat, sudah mulai terlihat, paslon nomor 2 menjadi, yang unggul untuk sementara. Tapi tentu, kami dari pelaku pasar tetap memantau, rilis, data dari KPU yang real count-nya itu sendiri. Dan kalau kita lihat, eee, katalis-katalis dari eksternal, seperti rilis data inflasi dari Amerika Serikat yang trennya menunjukkan tren penurunan di 3,1 di bulan Januari, tapi kita melihat, 3,1 ini masih, di atas ekspektasi, pelaku pasar. Dan tentu secara tren ini sebenarnya, cukup baik ya untuk market domestik dan kita melihat bahwa rupiah di pekan lalu juga, terapresiasi 0,2% seiring dengan, kalau kita lihat, banyaknya arus dana asing terutama di sektor perbankan, Mbak Safrina. Kami rasa Oke, itu, oke, Mbak. baik. Mas Wisnu, berarti Anda mengkonfirmasi begitu ya, bahwa memang penguatan indeks harga saham gabungan ini ada kaitannya dengan hasil quick count yang mana memenangkan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Ya. Raka. Nah, kalau misalnya saya juga bertanya, sebetulnya di paslon nomor urut 02 ini juga banyak jajaran para pelaku usaha besar atau pengusaha besar yang mana juga ikut berkampanye atau ikut ada di belakang paslon nomor urut 02. Apakah hal ini juga menjadikan sentimen positif juga terhadap emiten-emiten yang juga dibawa atau dimiliki oleh para pelaku usaha di balik paslon nomor urut 02. Silakan, Mas Wisnu. Iya, Mas Bram, secara katalis, secara umum biasanya iya, tapi sifatnya short term ya. Kita lihat seperti misalkan, kemarin kita lihat ada grup, Adaro ya misalkan, yang ikut mendukung paslon nomor 2, terus kita ngelihat juga, eee, grup Bakri ya yang ikut juga mendukung. Tapi kita ngelihat lagi-lagi katalis tersebut sifatnya, jangka pendek dan untuk long term-nya tentu investor akan lebih lagi melihat, kira-kira ke depan secara fundamental, apakah akan terefleksi gitu ya dengan misalkan, paslon tertentu yang unggul akan memberikan impact kepada, misalkan kinerja, bisnisnya gitu ya. Jadi lagi-lagi akan, investor dalam jangka, menengah ke panjang akan melihat bagaimana sih kinerja perusahaannya dalam jangka, panjang, berkaitan dengan, kinerja fundamentalnya, Mas Bram. Oke, baik. Tapi seperti yang tadi Anda sampaikan, Mas Wisnu, memang penguatan di 2 hari terakhir di pekan kemarin itu bersifat sementara karena ada sentimen hasil dari quick count gitu ya. Tapi sebenarnya penguatan ini lebih kepada sentimennya adalah oke, pemilu hanya akan berlangsung kemungkinan besar 1 putaran saja, ataukah karena sentimen dari terpilihnya paslon 2 yang memang mengusung jargon em, kemajuan, maksudnya memberlanjutkan gitu ya Keberlanjutan. proyek-proyek dari Presiden Jokowi yang sudah berlangsung. Jadi sentimen apa yang lebih kuat timbul dari kedua itu? Iya, kalau kita melihat, memang yang paslon nomor 2 ini kan, tagline-nya adalah melanjutkan, program-program yang sudah diusung, presiden sebelumnya ya, misalkan berkaitan dengan hilirisasi, kemudian IKN, dan lain sebagainya. Dan kalau kita melihat
dari sisi ini tentu menimbulkan kepastian gitu ya. Misalkan paslon nomor 2 yang saat ini diunggulkan gitu ya. Memang dari sisi market kalau kita melihat ketika paslon nomor 2 dan 3 misalkan gitu ya, kalau cuma satu putaran memang di sisi market sangat positif terutama nomor 2 karena mengusung keberlanjutan dari presiden sebelumnya. Namun jika terjadi 2 putaran nih Mbak, misalkan Ya, nomor 1 dan nomor 2. nomor 2 gitu ya, uncertainty-nya cukup lebih tinggi ya, karena Oh, nomor 1 ini kan mengusung ke perubahan gitu ya. Tapi misalkan yang masuk 2 putaran itu nomor 2 dan nomor 3, saya kira uncertainty di market tidak terlalu tinggi. Kenapa? Karena nomor 3 ini kan sebenarnya mengusung keberlanjutan tapi sifatnya ada yang dielaborasi lagi ya, yang kalau kita lihat misalkan reformasi soal bagaimana penegakan hukum lebih dimasifkan tercermin dari wakil presidennya, cawapresnya misalkan Prof. Mahfud gitu ya. Kurang lebih seperti itu, Mbak.